Pemilu 2024 di berbagai negara, bahaya hancurnya demokrasi. Terima kasih karena menyimak konten geopolitik ini. Anda bisa subscribe untuk agar tetap update dengan episode terbaru. Silahkan komentar dan share konten ini. Balimuh, cerita di balik berita. Di tahun 2024 ini, lebih dari 60 negara melaksanakan pemilu untuk memilih presiden dan kepala pemerintahan serta anggota parlemen. Negara-negara tersebut berada di benua Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika, yang bila dikonversi dari total jumlah penduduk negara yang mengikuti pemilu 2024 mencapai setengah populasi planet bumi. Pemilu 2024 di dunia sangat menarik dan krusial untuk diamati, diikuti, dan dikaji karena akan menggambarkan realitas wajah dunia akan dibawa kemana dalam menghadapi dan mengatasi polikrisis global yang sangat berbahaya bagi eksistensi populasi dan negara bangsa di dunia. Polikrisis global yang terjadi merupakan akumulasi masif sejak dekade 1970-an sampai sekarang. Hal ini jika kita mengacu pada buku Megathreats karya Nouriel Roubini. Polikrisis yang terjadi saat ini memiliki skala yang tidak bisa dibandingkan dengan krisis manapun di dunia di masa lampau. Eksplosivitas krisis serentak bersamaan dipicu oleh krisis geopolitik, pengungsi, lingkungan, utang dunia, dan kemajuan teknologi yang berimplikasi pada perlombaan senjata canggih mutakhir. Seperti bioteknologi, rekayasa genetika dengan mengubah genom makhluk hidup, rekayasa virus, dan kecerdasan buatan yang melebihi kapasitas manusia atau artificial intelligence super. Terkini, konflik bersenjata antar negara yang terjadi sekarang sangat berpotensi meluas menjadi konflik kawasan bahkan dunia. Konflik Rusia-Ukraina yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun ditengarai menjadi trigger jatuhnya perekonomian negara-negara kaya seperti Jerman dan Inggris. Keduanya masuk ke fase krisis di penghujung 2023 juga selain karena imbas pandemi. Terjadinya konflik Israel-Hamas yang meletus sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 menimbulkan korban jiwa sebanyak 1.200 warga sipil Israel dan semakin meruncing lebih dari 5 bulan pertempuran. Serangan masif balasan Israel kepada Hamas menciptakan tragedi kemanusiaan yang menimbulkan korban jiwa lebih dari 30.000 warga Gaza hingga video ini dibuat. Di mana sebagian besar korbannya adalah anak-anak dan perempuan serta ratusan ribu manusia menjadi pengungsi di tanah kelahirannya. Inilah konflik terlama dan terbesar setelah Perang Yom Kippur pada Oktober 1973. Yang dikhawatirkan dari perang ini sejak awal diperkirakan akan meluas menjadi perang regional dan Timur Tengah menjadi kawasan yang membara. Apalagi setelah Hizbullah dan Houthi terlibat membantu Hamas menyerang teritorial Israel serta mengancam dan menyerang jalur perdagangan laut di Laut Merah. Berkaca dari perang yang terjadi antara Rusia-Ukraina, terlihat ketidakberdayaan PBB menjalankan fungsinya untuk cepat mencari resolusi damai atas konflik Israel-Hamas. Sepertinya karena tidak ada kemauan kuat atau setidaknya mendapat keterlibatan negara-negara besar dalam permainan berbahaya ini. Yang terjadi kini, konflik semakin eskalatif, baik intensitas serangan, meluasnya teritorial pertempuran, dan banyaknya tokoh militer dan pemimpin yang gugur dari kedua belah pihak. Pemimpin Hamas Ismail Haniyah dari tempat pengungsiannya di Qatar sudah menyerukan kepada negara-negara Muslim untuk memberikan bantuan senjata kepada semua kelompok pejuang Palestina untuk melawan agresi, karena negara-negara Barat telah memberikan senjata kepada Israel. Berdasarkan data yang dirilis Turkstat, diduga Turki dalam rentang waktu November 2023 hingga Januari 2024 telah mengekspor senjata ke Israel dengan nilai sekitar $80.000. Bahkan Haniyah sudah bersedia menerima dari banyaknya inisiatif untuk menyatukan pemerintahan Palestina antara Hamas dengan Fatah pimpinan Mahmud Abbas, yang kedua organisasi tersebut memiliki sejarah konflik tajam dalam mengelola Palestina. Walau hal ini sulit diwujudkan, namun bila itu tercapai, maka problematika perang Israel-Hamas semakin kompleks dan rumit untuk diselesaikan. Kunjungan intensif Menlu Amerika Serikat Antony Blinken ke negara-negara Arab dan Israel belakangan ini bertujuan untuk menurunkan tensi ketegangan dan mencari formulasi demi menghindari bertambahnya jumlah korban di Gaza. Namun sepertinya masih jauh dari harapan, ditambah dengan tindakan Amerika Serikat dan Inggris yang melakukan serangan militer udara ke basis Houthi di Yaman.
Terlepas aksi tersebut bertujuan melemahkan dan mensterilkan tindakan militer masif Houthi yang dianggap melanggar hukum internasional dengan serangan drone ke kapal-kapal dagang di perairan Laut Merah. Serangan tersebut sepertinya dikhawatirkan akan membangkitkan para militan untuk meningkatkan serangan ke titik-titik yang lebih luas keluar zona konflik yang dianggap berafiliasi dengan Israel. Permainan berisiko ini sepertinya akan panjang. Dinamika ini memberikan pesan kuat kepada publik internasional bahwa perang yang terjadi di berbagai kawasan menandai lemahnya efektivitas diplomasi yang diinisiasi PBB karena terlibatnya negara-negara besar ke dalam konflik. Mungkin hanya tinggal menunggu waktu saja bila negara sponsor yang menjadikan Hamas, Hizbullah, dan Houthi sebagai proksinya terlibat langsung masuk ke dalam perang tersebut. Bila itu terjadi, maka Timur Tengah membara dan akan mempercepat metastatis sempurna polikrisis global. Amerika Serikat versus China. Eskalasi ketegangan Amerika Serikat dan China yang terus terjadi belakangan ini salah satunya terkait isu Taiwan. Bila eskalasi ini berubah menjadi konflik bersenjata akibat kebijakan invasi China ke Taiwan, mungkin akan merubah cepat dan mendasar lanskap politik, ekonomi, dan keamanan dunia. Hal ini disebabkan karena kedua negara sebagai kekuatan ekonomi dan militer terkuat nomor satu dan kedua di planet bumi. Memang di tahun 2023, anggaran militer China masih seperempat kurang dari anggaran militer Amerika Serikat yang sebesar 858 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, persenjataan China yang dimilikinya sangat canggih dan inovatif. Skenario invasi ini bisa kemungkinan terjadi karena janji presidensi di acara Kongres PKC bulan Oktober 2022 lalu yang mengukuhkan dirinya menjadi presiden 3 periode. Bahwa Taiwan akan kembali ke China baik dengan cara damai atau militer pada tahun 2027. Apalagi sekarang China dibebani banyak persoalan ekonomi di dalam negaranya. Target pertumbuhan ekonomi minimal 5% di tahun 2023 mungkin tidak tercapai. Ini bisa dilihat dari anjloknya ekspor, impor, nilai yuan, dan persoalan deflasi dalam perekonomian China. Hancurnya sektor properti yang dimulai skandal Evergrande yang memiliki utang 450 miliar dolar Amerika Serikat 2 tahun lalu telah merembet ke perusahaan properti lain. Utang pemerintah provinsi yang meledak dan macet di tahun 2022 akibat kebijakan ugal-ugalan pembangunan infrastruktur masif sejak awal 90-an sebesar 9 triliun dolar Amerika Serikat serta kredit macet dari negara-negara debitur yang terperangkap proyek One Belt One Road atau OBOR senilai 1,3 triliun dolar Amerika Serikat semakin menambah mega beban China. Terakhir, krisis likuiditas mulai merembet ke sektor perbankan di mana Yongji yang merupakan salah satu shadow bank terbesar mengajukan bangkrut karena tidak memiliki lagi likuiditas setelah memberikan pinjaman 64 miliar dolar Amerika Serikat ke perusahaan properti bermasalah. Hal ini dikhawatirkan akan merembet ke shadow bank lainnya, di mana sektor ini beraset 3 triliun dolar Amerika Serikat. Semua hal ini semakin menambah gunung tekanan kepada pemerintah China dalam menghadapi persoalan dalam negeri di satu sisi dan di sisi lain tekanan global yang diinisiasi oleh Washington. Sejarah kompleksitas konflik Amerika-China berawal saat Presiden Nixon atas saran Henry Kissinger menggunakan kebijakan pragmatismenya demi mengcounter pengaruh kuat Uni Soviet di Asia dengan menjalin hubungan mesra bersama China yang dipimpin Mao Zedong saat itu. Agar ide itu sukses, Amerika mengakui prinsip satu China terkait isu Taiwan. Singkatnya, pengakuan ini disahkan oleh Kongres menjadi Taiwan Relation Act pada tahun 1979. Kebijakan yang sampai sekarang dikenal dengan doktrin ambiguitas di mana Amerika memperbolehkan Taiwan memiliki pemerintahannya sendiri dan akan dibantu Amerika selama tidak memprovokasi China dengan menjadi negara merdeka. Sejak itu, hubungan Amerika dan China terjalin erat dengan membuka pintu bagi pemimpin China Deng Xiaoping yang telah menggantikan Mao Zedong untuk berkunjung ke Amerika melihat kemajuan perekonomiannya agar bisa diterapkan di negaranya. Bagi Deng, saat arsitek ekonomi modern China yang beraliran pragmatis dan terkenal dengan slogan tidak penting kucing hitam atau kucing kuning, yang penting bisa menangkap tikus, undangan dari Amerika tersebut direspons sangat antusias. Saat itu China masih jauh dari gambaran pesaing yang berbahaya bagi kepentingan nasional mereka. Apalagi dengan kebijakan tirai bambunya, China menutup rapat informasi yang terjadi di negaranya sehingga dunia relatif tidak tahu perkembangan di negara tersebut. Pasca masuknya China menjadi anggota WTO tahun 2001, perekonomiannya melesat maju.
Hanya dalam satu dekade, Cina menjadi kekuatan ekonomi terbesar nomor 2 di bawah Amerika dan mengalahkan Jepang. Padahal sebelum bergabung ke WTO, Cina selalu dianggap negara yang tidak menghormati hukum atas kekayaan intelektual dan selalu mendapat tekanan dari negara-negara maju atas kerugian dari pembiaran pembajakan produk-produk tersebut. Inilah strategi nasional interest gaya Cina yang paralel menjalankan politik tirai bambu, membenahi perekonomian dalam negeri, mengirim banyak para siswanya belajar di Amerika untuk menguasai iptek dan computer science dan bekerja di industri strategis Amerika. Dengan strategi tersebut, setelah dianggap siap dan matang, barulah Cina masuk WTO. Bagi Cina, sangat tidak fair bila masih lemah dan belum siap dipaksa bersaing dengan negara-negara yang sudah mapan dan maju.